Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Helena Puri Trisnawati, Ica Fatmasari Nastiti, dan Nada Asara Purnomo yang akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Suharsimi Arikunto pada tahun 2006 menjelaskan frasa penelitian tindakan kelas dari unsur kata pembentuknya, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian itu sendiri mengacu pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Kemudian tindakan yaitu mengacu pada suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu istilah kelas mengacu pada sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas bukan wujud ruang tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Kemudian, faktor utama pada penelitian tindakan ini yaitu seorang guru. Seorang guru di sini harus memiliki kepekaan pada setiap permasalahan yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu inquiry. Penelitian tindakan kelas memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik, kontekstual, sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentatifan sampel, karena berbeda dengan penelitian formal. Jadi, tujuan penelitian tindakan kelas ini bukanlah untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara meluas, namun menerapkan metodologi yang bersifat longgar, dalam artian tidak memperhatikan pembakuan instrumen. Tetapi di pihak lain, penelitian tindakan kelas ini menekankan objektivitas dan memegang teguh imparsialisme sebagai acuan dalam analisis serta interpretasi data. Yang kedua yaitu reflektif. Penelitian tindakan kelas ini bersifat reflektif. Nah, langkah yang biasanya dilakukan yaitu mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta penelitian tindakan kelas seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, pernyataan tertulis dari peserta atau dokumen resmi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjelaskan dasar reflektif catatan-catatan tersebut, dan yang terakhir yaitu pernyataan tersebut dapat ditransformasi menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan karena beberapa penafsiran tertentu telah terfikirkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Kolaborasi di sini yaitu adalah sudut pandang setiap orang akan dianggap memberikan andil pada pemahaman. Tidak ada sudut pandang seseorang yang akan dipakai sebagai pemahaman tuntas dan mumpuni dibandingkan dengan sudut-sudut pandang yang lain. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya yang kaya, hendaknya mengumpulkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Baik, saya Ica Fatmasari akan menjelaskan tentang masalah dan topik dalam penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah merupakan kesenjangan antara teori dan fakta yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Nah, masalah di dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masalah yang memungkinkan untuk dicarikan alternatif pemecahannya melalui tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh guru. Mengidentifikasi dan memformulasi masalah merupakan salah satu hal yang paling awal dalam dilakukannya penelitian tindakan kelas. Jadi, harus dilakukan dengan hati-hati, baik, dan benar. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa masalah dalam penelitian tindakan kelas mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar pengajaran, maka ada beberapa topik yang dapat digunakan sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas. Topik-topik ini dimuat dalam Ani Suryani pada tahun 2008. Yang pertama adalah metode mengajar. Metode mengajar memungkinkan guru untuk menemukan metode baru dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh guru akan mengacu pada metode-metode baru atau penemuan metode-metode baru dalam melakukan pengajaran. Yang kedua adalah strategi belajar.
Strategi belajar merupakan strategi yang dilakukan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam strategi belajar, memungkinkan guru menemukan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan pembelajaran dan menemukan gaya belajar yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah prosedur evaluasi. Dalam prosedur evaluasi, peneliti akan meneliti tentang prosedur-prosedur dalam evaluasi pembelajaran, misalnya meningkatkan metode dalam penilaian kontinu atau meningkatkan metode dalam penilaian otentik. Kemudian yang keempat adalah penanaman sikap dan nilai. Dalam penanaman sikap dan nilai, mungkin akan mendorong timbulnya sikap yang lebih positif terhadap beberapa aspek kehidupan, seperti penanaman sikap-sikap oleh guru atau oleh peserta didik, sehingga pembelajaran yang terjadi juga akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima adalah pengembangan profesional guru. Pengembangan profesional guru itu misalnya adalah meningkatkan keterampilan mengajar, mengembangkan metode mengajar yang baru, dan menambah kemampuan analisis atau meningkatkan kesadaran diri. Jadi, dalam pengembangan profesional guru, yang diteliti adalah perkembangan dari profesional guru atau tenaga pendidik. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan dan kontrol. Pengelolaan dan kontrol ini adalah pengenalan terhadap teknik modifikasi perilaku, misalnya mengelola atau meneliti perilaku dalam melakukan pengajaran. Kemudian yang ketujuh adalah administrasi. Dalam administrasi ini misalnya seperti menambah efisiensi dari aspek tertentu yang ada dalam administrasi sekolah. Baik, saya Helena Puri Trisnawati akan menjelaskan tentang prosedur penelitian tindakan kelas yang dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama yaitu ada penyusunan rencana. Rencana tindakan merupakan tindakan yang tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Rencana itu harus mengakui bahwa semua tindakan sosial dalam batas tertentu dapat diramalkan. Rencana harus cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat diduga dan kendala yang sebelumnya belum terlihat. Tindakan harus mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan sosial, dan tindakan yang dipilih hendaknya memungkinkan peserta untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan. Tindakan itu hendaknya yang pertama dapat membantu para praktisi untuk mengatasi kendala yang ada dan memberikan kewenangan untuk bertindak secara lebih tepat guna dalam situasi terkait dan lebih berhasil guna sebagai pendidik, pelaksana, atau pimpinan. Kemudian yang kedua dapat membantu para praktisi menyadari potensi baru mereka untuk melakukan tindakan guna meningkatkan kualitas kerja mereka. Selanjutnya yang kedua ada tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang dapat dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Praktik ini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan ini dituntun untuk perencanaan sebelumnya, dan tindakan ini masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Dan hendaknya selalu diingat bahwa tindakan itu terkait dengan praktik sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi sekarang. Observasi harus dituntun secara cermat dan direncanakan sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Observasi bersifat responsif dan terbuka pandangan dan pikirannya. Peneliti dalam penelitian tindakan kelas perlu mengobservasi proses pelaksanaan tindakannya, pengaruh tindakan, keadaan, dan kendala tindakan, cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan lain yang timbul. Observasi harus dapat memberikan andil pada perbaikan praktik melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang secara lebih kritis difikirkan.
Kemudian yang keempat ada refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan itu. Refleksi dilaksanakan dengan dibantu oleh para peserta tindakan. Melalui refleksi akan sampai pada rekonstruksi makna situasi dan memberikan dasar perbaikan rencana. Refleksi memiliki aspek evaluatif karena refleksi meminta peneliti untuk menimbang-nimbang pengalamannya untuk menilai apakah pengaruh memang diinginkan dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk meneruskan tindakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.